Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Kita masih membahas tentang pendapatan nasional. Sekarang kita akan fokus ke kondisi equilibrium baik di pasar barang dan jasa maupun pasar keuangan. Kita mulai dari pasar barang dan jasa. Pada keadaan equilibrium di perekonomiannya adalah perekonomian tertutup. Di sini berarti tidak ada ekspor dan impor. Oke. Barang dan jasa yang dihasilkan supply itu akan sama dengan barang dan jasa yang dikonsumsi, baik oleh rumah tangga, oleh perusahaan dalam bentuk investasi maupun oleh pemerintah. Maka kita memperoleh tadi yang berdasarkan video sebelumnya, dari sisi penawaran, Y merupakan fungsi dari K dan L gitu ya, Y bar. Karena K dan L-nya sudah exogen, sudah ditentukan. Maka Y-nya juga Y bar, Y output yang sudah ditentukan. Oke, itu dari sisi penawaran. Sedangkan dari sisi permintaan, kita juga telah memperoleh hubungan bahwa Y itu merupakan C ditambah I ditambah G. Kalau kita jabarkan, Y sama dengan C Y min T, artinya merupakan fungsi konsumsi tadi adalah fungsi dari disposable income. C Y min T ditambah IR, I sebagai fungsi dari R tingkat bunga, dan G bar. G bar di sini karena tadi G sudah ditetapkan. Oke. Dari sini kita memperoleh keseimbangan atau equilibrium karena penawaran sama dengan permintaan. Y bar ini merupakan sama dengan C Y min T, Y dan T-nya adalah bar, ditambah I sebagai fungsi dari R ditambah G bar, ya. Semuanya telah ditetapkan kecuali R. Oke, kecuali tingkat bunga. Nah, dari persamaan ini maka permintaan barang dan jasa itu akan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Dan pada tingkat bunga equilibrium, permintaan akan sama dengan penawaran. Oke, jadi permintaan sama dengan penawaran pada tingkat bunga equilibrium. Jika tingkat bunganya terlalu rendah, I-nya terlalu tinggi, permintaan akan melebihi penawaran. Oke, tadi adalah keseimbangan di pasar barang dan jasa. Kita sekarang menganalisis keseimbangan di pasar keuangan. Di pasar keuangan dan juga kita telah mempelajari di circular flow, jumlah investasi itu akan sama dengan jumlah tabungan atau saving, gitu ya. I itu akan sama dengan saving. Oke, persamaan Y sama dengan C ditambah G ditambah I bisa kita uraikan. Y dikurangi C dikurangi G itu sama dengan I. Y kurangi C kurangi G ini adalah saving dan I adalah investasi. Y kurangi C kurangi G sama dengan national saving, saving total sama dengan I. Y min C min G bisa kita uraikan menjadi Y min T, oke, min C ditambah T minus G. Ada min T ditambah T di sini dan bisa saling meniadakan. Tapi kita memperoleh penjabaran dari national saving tadi. Oke, di mana Y min T min C pendapatan dikurangi dengan pajak dikurangi dengan konsumsi, maka ini adalah private saving. Saving yang dilakukan oleh rumah tangga. Oke, ada pendapatan dikurangi untuk membayar pajak dikurangi dengan konsumsi yang dia lakukan. Private saving. Kalau T minus G, pemerintah memperoleh pajak dikurangi dengan belanja government spendingnya. Ini adalah public saving. Oke, jadi national saving bisa kita jabarkan menjadi dua hal ini, private saving ditambah dengan public saving. Private saving ditambah dengan public saving sama dengan national saving, dan di keseimbangan pasar keuangan sama dengan investasi. Dan ini adalah grafisnya. Kita mempunyai dua grafis saving dan grafis investasi. Saving tadi adalah Y dikurangi C dikurangi G. C adalah fungsi dari Y minus T seperti yang telah kita pelajari tadi. Konsumsi adalah fungsi dari disposable income. Oke. Semuanya adalah exogen. Jadi ada barnya gitu ya. Perpotongan saving ini bisa kita pandang sebagai penawaran dari loanable fund. Penawaran dari dana yang bisa dipinjamkan gitu ya. Investasi bisa dipandang sebagai permintaan. Maka titik potongnya adalah keseimbangan, equilibrium. Ada keseimbangan tingkat bunga real, oke, dan ini adalah tingkat keseimbangan level dari investasi yang dilakukan, gitu ya.
Oke. Sekali lagi, karena Y, T, dan G adalah fix dan I tergantung pada R, maka kita bisa menulis seperti ini. S saving itu sama dengan Y min C sebagai fungsi dari Y min T dikurangi dengan G, dan ini adalah sama dengan investasi pada titik keseimbangan. Investasi sebagai fungsi dari R. Nah, saving sekali lagi bisa dilihat dari penawaran atau supply atas loanable fund, sedangkan investasi sebagai permintaan atas loanable fund tadi. Oke. Jika R terlalu rendah, tidak dalam keadaan equilibrium, R terlalu rendah, maka investasi akan melebihi saving dan sebaliknya. Sekarang kita akan membahas pergeseran kurva S dan kurva I. Selayaknya pergeseran permintaan dan penawaran gitu ya. Pergeseran salah satu kurva itu akan mengubah keseimbangan. Intinya seperti itu. Oke. Keseimbangan apa? Kalau di ini berarti keseimbangan tingkat bunga dan level dari investasi gitu. Sekarang kita akan membahas dulu pergeseran dari sisi S, pergeseran kurva saving. Nah, S itu sekali lagi ini merupakan Y dikurangi C dikurangi dengan G. C adalah fungsi dari Y minus T. C merupakan fungsi dari disposable income. Maka pergeseran kurva saving itu bisa terjadi akibat perubahan kebijakan fiskal tertentu. Oke, misalnya pemerintah membuat kebijakan menaikkan belanja pemerintah, menaikkan G. Oke, maka dari persamaan ini S akan turun. Oke, S akan turun berarti bergeser ke kiri kurva S-nya. Demikian juga saat T turun. Saat T turun, disposable income-nya besar, konsumsinya besar, maka S-nya akan turun juga. S bergeser ke kiri. Kayak gitu ya. Jadi kalau G naik atau T turun, S akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika G turun, government spending-nya lebih kecil atau T-nya dinaikkan, itu kurva S akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, nanti akan kita lihat bahwa kebijakan saat G dinaikkan atau T diturunkan yang menyebabkan kurva saving bergeser ke kiri nanti akan menyebabkan jumlah investasi swasta itu turun dan tingkat bunga itu akan naik yang kita sebut sebagai crowding out effect. Oke, dampak dari pergeseran S kemudian crowding effect ini tergambar seperti ini. Oke. Ini adalah kurva saving dan investment. Titik potongnya adalah keseimbangan, ada di R1 dan I1. Kemudian misalnya pemerintah mengubah kebijakan fiskalnya, menaikkan government spending atau menurunkan tax yang menyebabkan kurva S bergeser ke kiri. Apa yang terjadi? Tingkat bunga akan naik dari R1 menjadi R2. Oke, dan mengurangi level investasi dari I1 menjadi I2. Sekarang kita akan membahas pergeseran I-nya. Nah, kurva I itu juga bergeser. Kurva investasi itu juga bergeser. Salah satunya adalah akibat perkembangan teknologi di sektor tertentu. Perkembangan teknologi yang tinggi gitu ya di sektor tertentu itu akan menaikkan investasi. Di berapapun level tingkat bunga, nilai investasinya akan naik. Kondisi ini berarti kurva I bergeser ke kanan. Nah, pergeseran I ini tentu akan mengubah keseimbangan, baik tingkat bunga maupun level investasi. Dan ini akan tergantung ke sifat kurva S, nanti akan kita membahas. Kurva S itu ada yang berbentuk vertikal, artinya tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga atau R. Ada yang berbentuk miring, artinya dipengaruhi oleh tingkat bunga atau R. Oke, yang pertama kita analisis adalah kurva S yang berbentuk vertikal. Kurva saving yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Gitu ya, S-nya vertikal. Nah, saat terjadi kenaikan kurva investasi, I-nya bergeser ke kanan, misalnya akibat teknologi tadi, akan meningkatkan tingkat bunga. Namun kita lihat level investasinya tidak berubah karena level S-nya tetap. Sekarang jika misalnya kurva savingnya, tabungannya itu ditentukan oleh tingkat bunga. Asumsi kita adalah semakin besar tingkat bunga, tabungan dari masyarakat juga akan semakin besar karena akan memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kurva S-nya miring ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas.
Misalnya terjadi kenaikan tingkat investasi lagi, I bergeser ke kanan. Oke, apa yang terjadi? Membuat R naik dari R1 menjadi R2. Oke. Dan juga meningkatkan level saving gitu ya. Karena dengan meningkatnya R tingkat bunga, savingnya akan naik juga. Naiknya saving akan meningkatkan level investasi atau I juga gitu ya. Dari I1 menjadi I2.